Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Ulpanur Ajijah, NPM 2011105. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Analisis Kapasitas Saluran Irigasi Cimaragas Daerah Ciparai. Di sini ada latar belakang. Untuk latar belakangnya, adalah irigasi Cimaragas pada musim penghujan tahun lalu dilakukan penggerukan sedimentasi yang hampir mencapai kedalaman 90% ke titik nol. Akibat penangkalan yang disebabkan material yang terbawa oleh air dari hulu, hal tersebut mengakibatkan terjadinya banjir saat musim penghujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Banjir yang terjadi saat musim penghujan beberapa bulan lalu mengakibatkan aliran irigasi ini sering banjir dan meluap ke area permukiman dan ke area jalanan lalu lintas. Bahkan tidak hanya itu, luapan sampahnya sering terjadi atau sering meluap ke area lalu lintas dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Tetapi hal tersebut di kala musim hujan, di kala musim kemarau datang, aliran tersebut tidak mengalirkan air sedikit pun, dikarenakan tingginya sedimentasi dan partikel-partikel sampah yang menjadikan saluran menjadi penumpukan sedimen dan sampah yang ditumbuhi rerumputan liar. Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut, saya mengangkat judul penelitian yaitu Analisis Kapasitas Saluran Irigasi Cimaragas Daerah Ciparai. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya, di sini ada 2 poin. Yang pertama, berapakah kebutuhan dan ketersediaan air pada saluran irigasi? Yang kedua, berapakah dimensi ideal saluran irigasi terhadap debit air? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dua faktor. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan dan ketersediaan air pada saluran irigasi Cimaragas. Yang kedua, untuk mengetahui dimensi ideal saluran irigasi terhadap debit air. Selanjutnya, di sini ada batasan masalah. Untuk batasan masalahnya, di sini ada 3 batasan masalah. Yang pertama, analisis kapasitas hanya dilakukan di daerah Ciparai. Yang kedua, titik stasiun yang diperhitungkan adalah hanya Garut Kota. Yang ketiga, menggunakan data curah hujan pada tahun 2014 sampai 2023. Selanjutnya, untuk manfaat penelitiannya, di sini ada beberapa keuntungan dari penelitian ini. Yang pertama, hasil dari penelitian ini bisa membantu pengelola atau pihak terkait untuk melakukan atau menindaklanjuti perbaikan sistem irigasi. Yang kedua, penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga, bisa memberikan informasi terhadap warga sekitar. Selanjutnya, di sini ada kesenjangan penelitian. Untuk kesenjangan penelitiannya, di sini ada 5 penelitian. Yang pertama berjudul Analisis Kapasitas Saluran Irigasi Primer di daerah irigasi Batang Alai Hulu Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2021. Dengan hasil penelitian yaitu kapasitas saluran primer diukur dengan metode Manning yang hasilnya sebagian saluran tidak mampu menampung debit maksimum rencana, terutama pada musim penghujan. Dengan kesenjangan, penelitian hanya fokus pada saluran primer di wilayah Kalimantan Selatan, sedangkan Cimaragas berfokus pada saluran tersier di Jawa Barat dengan kondisi topografi dan pola tanam yang berbeda.
Selanjutnya, ada judul Evaluasi Efisiensi Saluran Irigasi menggunakan metode Manning di daerah irigasi Sukarame pada tahun 2002. Dengan hasil penelitian, yaitu efisiensi saluran irigasi rata-rata masih rendah akibat kebocoran dan sedimentasi sehingga perlu perbaikan konstruksi. Untuk kesenjangannya, penelitian mengukur efisiensi dan kebocoran, sedangkan Cimaragas lebih menitikberatkan pada kapasitas hidrolis saluran terhadap debit rencana, bukan efisiensi distribusi air. Selanjutnya, di sini ada judul Evaluasi Kebutuhan Air Irigasi pada Daerah Irigasi Cimanuk Hulu dengan metode penelitian empiris pada tahun 2023. Dengan hasil penelitian, menghitung kebutuhan air tanaman menggunakan data klimatologi dan pola tanam, lalu membandingkan dengan ketersediaan air irigasi. Dengan kesenjangannya, yaitu fokus penelitian ini adalah kebutuhan air dan ketersediaan, sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada kapasitas fisik saluran untuk mengalirkan debit yang dibutuhkan. Yang keempat, di sini ada studi evaluasi kapasitas saluran irigasi tersier menggunakan metode Manning pada tahun 2021. Dengan hasil penelitian, sebagian besar saluran tersier tidak memenuhi kapasitas yang dibutuhkan karena penyempitan penampang dan sedimentasi. Untuk kesenjangannya, objek penelitian serupa yaitu saluran tersier, namun lokasi berbeda dengan yang saya teliti. Yang terakhir, ada judul Analisis Kapasitas Saluran Irigasi menggunakan metode Manning atau studi kasus daerah irigasi EKZ pada tahun 2020. Dengan penelitian, kapasitas saluran dinyatakan tidak memadai untuk periode tertentu dengan diperlukannya normalisasi saluran. Yang terakhir, kesenjangannya yaitu penelitian dilakukan pada wilayah berbeda dengan kondisi geometri saluran dan curah hujan yang tidak sama. Oke, selanjutnya di sini ada irigasi. Untuk irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang kegiatan pertanian. Secara sederhananya, irigasi adalah penyaluran air ke lahan pertanian untuk memastikan ketersediaan air yang cukup bagi tanaman, terutama pada saat musim kemarau atau kondisi kekeringan. Oke, selanjutnya ada analisis curah hujan. Cara ini menggunakan perhitungan rata-rata secara aljabar. Tinggi curah hujan diambil dari harga rata-rata dari stasiun pengamatan di dalam daerah yang ditinjau dari persamaan rata-rata aljabar. Di sini menggunakan rumus R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah Rn dibagi N, di mana R adalah curah hujan rata-rata, N jumlah stasiun pengukuran hujan, R1 Rn besarnya curah hujan pada masing-masing stasiun. Selanjutnya ada analisis frekuensi. Penentuan jenis distribusi yang akan digunakan untuk analisis frekuensi dapat dipakai dengan beberapa cara atau yang hanya digunakan dalam hidrologi sebagai berikut. Ada 3 poin. Yang pertama menggunakan metode distribusi Gumbel, yang kedua menggunakan log version tipe 3, yang ketiga ada log normal. Selanjutnya, di sini ada debit rencana irigasi. Debit rencana irigasi adalah jumlah air maksimum yang perlu disediakan untuk sistem irigasi agar kebutuhan air tanaman terpenuhi dengan perhitungan efisiensi sistem. Perhitungan ini melibatkan luas lahan yang diairi adalah dengan nilai A, kebutuhan bersih air di sawah dengan nilai NFR, dan efisiensi irigasi secara keseluruhan dengan nilai E, yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan C dikali NFR dikali A dibagi E. Untuk keterangannya, Q adalah debit rencana irigasi,
C adalah koefisien pengukuran karena adanya sistem golongan. NFR adalah kebutuhan bersih air di sawah. A adalah luas daerah yang diairi. E adalah efisiensi irigasi secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada dua gambar penampang. Yang pertama itu ada penampang saluran persegi, yang kedua ada penampang saluran trapesium. Yang saya teliti di sini adalah penampang saluran trapesium. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Untuk metode penelitiannya saya mengidentifikasi masalah dulu. Yang pertama, berapakah kebutuhan dan ketersediaan air pada saluran irigasi Cimaragas? Yang kedua, berapakah dimensi ideal saluran irigasi terhadap debit air? Selanjutnya, dilakukan studi pustaka, pengumpulan data. Untuk pengumpulan datanya ada dua cara pengumpulan data. Yang pertama ada data primer, yang kedua ada data sekunder. Untuk data primernya di sini ada peta lokasi, dan untuk data sekundernya yaitu data curah hujan dari stasiun Garut Kota dari tahun 2014 sampai 2023 dari Dinas PUPU Garut. Dan yang terakhir ada data penampang saluran dari Dinas PUPR Garut Kota, Kabupaten Garut. Yang selanjutnya ada analisis dan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama menganalisis curah hujan, yang kedua menganalisis kebutuhan dan ketersediaan air, yang ketiga menganalisis debit rencana, yang keempat adalah menganalisis kapasitas saluran. Yang selanjutnya ada hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran. Selanjutnya di sini ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Kota Garut yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Timur, Desa Karangmulya, Kecamatan Karangpawitan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Di sini ada curah hujan. Untuk curah hujan, dalam analisis data curah hujan digunakan satu pos curah hujan, yaitu pos Garut Kota. Data curah hujan ini didapatkan dari Dinas PUPR Kabupaten Garut. Di sini ada data curah hujan dari 2014 sampai. Selanjutnya di sini ada curah hujan efektif. Untuk curah hujan efektif adalah curah hujan yang meresap ke dalam tanah untuk memenuhi kebutuhan air pada tanaman. Maka untuk menghitung curah hujan efektif dapat digunakan perhitungan RE padi sama dengan R80 dikali 0,7 dibagi periode pengamatan. Dengan nilai pada tabel berikut. Selanjutnya di sini ada evapotranspirasi, yaitu analisis yang menggunakan metode Penman. Data klimatologi yang diperlakukan pada metode ini adalah suhu, radiasi matahari, kecepatan angin, dan kelembapan. Dan persamaan-persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Di sini ada ET0 sama dengan C dikali W Rn ditambah 1 dikurangi W dikali F dikali U dikali E A dikurangi ED. Di sini bisa dilihat ET0 rata-rata di bulan Januari sampai bulan Desember dengan rata-rata 3,52. Selanjutnya ada penyiapan lahan. Untuk menghitung kebutuhan air untuk irigasi ada beberapa data yang perlu dipersiapkan, antara lain adalah data evapotranspirasi, perkolasi, dan hujan efektif. Sedangkan untuk kebutuhan air selama penyiapan lahan dan kebutuhan air selama penyiapan lahan ditentukan adalah berdasarkan kedalaman serta prioritas tanah di sawah. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel penyiapan
kebutuhan penyiapan lahan. Di sini ada kebutuhan air sawah. Kebutuhan air di sawah dapat dihitung dengan rumus NFR sama dengan ETC ditambah F ditambah WLR dikurangi RE, di mana ETC sama dengan KC dikali N0 sama dengan ETC, yaitu evapotranspirasi tanaman. ET0 sama dengan evapotranspirasi tanaman acuan, dan KC sama dengan koefisien tanaman. Di sini ada kebutuhan air irigasi untuk beberapa alternatif, dan di sini yang diambil adalah alternatif 1. Selanjutnya ada debit rencana. Untuk debit rencana irigasi adalah jumlah air maksimum yang perlu disediakan untuk sistem irigasi agar kebutuhan air tanaman terpenuhi dengan memperhitungkan efisiensi sistem. Perhitungan ini melibatkan luas lahan yang diairi dengan nilai A dan kebutuhan air di sawah dengan nilai NFR dan efisiensi irigasi secara keseluruhan. Pada tabel sudah tertera NFR dengan nilai 1,76 sekian, A dengan nilai 195,66 dan nilai E-nya adalah 0,27. Selanjutnya, di sini ada neraca air. Untuk perhitungan neraca air dilakukan dengan membandingkan antara kebutuhan air irigasi dengan debit yang tersedia. Berikut adalah langkah perhitungan neraca air pada bulan Januari dengan alternatif 1. Hitungan neraca air pada bulan Januari dengan alternatif 1, di sini didapatkan nilai Q-nya adalah 487,386. Maksimum luas daerah yang diairi diketahui dari hasil perhitungan NFR pada alternatif 1 pada bulan Januari adalah 0,67 liter per detik per hektar, dan nilai Q andalan NFR dengan nilai 488,368,067 sama dengan 724,667 hektar, dengan nilai akhir adalah 2008,773 hektar. Selanjutnya, untuk kebutuhan air dengan luas daerah irigasi 196,55 hektar dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Di sini bisa dengan cara menghitungnya yaitu bulan Januari sama dengan kebutuhan air dikali luas daerah irigasi dengan nilai 0,673 dikali 196,55 dengan hasil 132,19 liter per detik. Secara umum, terlihat bahwa ketersediaan air berfluktuasi mengikuti pola musim, dengan nilai tertinggi terjadi pada bulan April, yaitu 1.533 meter per kubik, dan terendah pada bulan Maret dengan 0 meter per kubik. Kondisi ini menunjukkan adanya pengaruh curah hujan musim, di mana ketersediaan air meningkat pada musim hujan dan menurun pada musim kemarau. Jika dibandingkan antara kebutuhan dan ketersediaan, dapat diketahui bahwa pada sebagian besar bulan ketersediaan air jauh melebihi kebutuhan, seperti pada bulan April, November, dan Desember, yang menunjukkan kondisi surplus air. Namun pada beberapa bulan seperti Februari, Juli, dan September,
ketersediaan air relatif rendah sehingga berpotensi menyebabkan defisit air apabila tidak dilakukan pengolahan air secara benar. Selanjutnya, di sini ada kapasitas penampang saluran. Untuk penampang salurannya, di sini ada penampang saluran existing. Untuk penentuan kapasitas penampang saluran irigasi dilakukan untuk memastikan bahwa saluran mampu menyalurkan debit air sesuai dengan skema irigasi yang sudah ada. Dengan debit air yang ada sebesar 244 meter per kubik per detik, di mana dimensi existing memiliki kedalaman 1,5 meter dan lebar dasar saluran adalah 4 meter. Terlihat pada tabel tersebut, dari dimensi existing didapat hasil debit sebesar 63,3954 meter kubik per detik, di mana hal ini memperlihatkan bahwa dimensi existing tidak dapat memenuhi debit yang ada. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu sedimentasi dan penumpukan pada saluran existing, dan juga sampah yang dibuang ke dalam saluran irigasi sehingga menyebabkan peluapan ketika musim penghujan datang. Selanjutnya ada penampang saluran ideal. Dikarenakan dimensi existing sudah tidak dapat menampung debit yang ada, maka saluran irigasi harus disesuaikan kembali dimensinya agar dapat menampung debit yang ada. Dalam penelitian ini, perancangan dimensi saluran dilakukan menggunakan metode trial and error, yaitu metode perhitungan berulang, untuk mencari kombinasi dimensi saluran, lebar dasar, kedalaman air, dan kemiringan sisi yang menghasilkan debit aliran air, yaitu dengan nilai Q. Dengan nilai dimensi optimum diperoleh pada kondisi ini, yaitu untuk lebar dasarnya 4,35 meter, untuk kedalaman airnya 3,00 meter, kemiringan sisinya 2 meter, kemiringan dasarnya 0,005, untuk koefisien kekasarannya adalah 0,013. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data bulanan, kebutuhan air irigasi berfluktuasi setiap bulan mengikuti nilai kebutuhan air tertinggi yang terjadi pada bulan April sebesar 415,78 meter per kubik, sedangkan kebutuhan terendah pada bulan Maret sebesar 0 meter per kubik. Di sisi lain, ketersediaan air tertinggi juga terjadi pada bulan April sebesar 1.533 meter per kubik, dan terendah pada bulan Maret sebesar 0 meter per kubik. Secara umum, ketersediaan air di lokasi penelitian berada pada kondisi surplus, terutama pada musim hujan April, Januari, dan November, sehingga pemasokan air masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Yang kedua, berdasarkan perhitungan kapasitas penampang saluran berbentuk trapesium dengan metode trial and error, diperoleh dimensi saluran yang mampu menyalurkan debit rencana sebesar 245 meter kubik per detik dengan parameter optimum, yaitu lebar dasarnya 4,35 meter, kedalaman airnya 3,00 meter, kemiringan sisinya 2, kemiringan dasarnya 0,005, koefisien kekasaran bandingnya adalah 0,013. Dimensi tersebut menghasilkan debit aktual sebesar 245,50 meter per detik yang sangat mendekati debit rencana. Dengan demikian, dimensi tersebut dinyatakan ideal dan sesuai untuk digunakan pada saluran irigasi yang direncanakan.
Selanjutnya ada saran. Untuk sarannya di sini ada 2 poin. Yang pertama, penelitian berikutnya disarankan untuk melakukan analisis dengan cakupan waktu dan parameter yang lebih luas, misalnya dengan mempertimbangkan perubahan iklim, efisiensi jaringan, eh, irigasi sekunder dan tersier, serta kondisi kehilangan air di lapangan. Selain itu, pengukuran perlu dilakukan secara berkala untuk memverifikasi kesesuaian antara hasil perhitungan teoritis dengan kondisi existing. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis kapasitas saluran irigasi existing di daerah penelitian tidak lagi mampu menampung debit air rencana sebesar 245 meter kubik per detik, sehingga sering terjadi luapan air dan banjir di sekitar daerah irigasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi saluran yang ada sudah tidak sesuai dengan kebutuhan debit awal atau tidak sesuai dengan kebutuhan debit aktualnya. Oleh karena itu, pemerintahan Kabupaten Garut melalui Dinas PUPR atau Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang yaitu PUPR melakukan evaluasi dan perencanaan ulang menyesuaikan pada hasil perhitungan terbaru, yaitu lebar dasarnya 4,35 meter untuk kedalamannya 3,00 meter, dan perubahan dimensi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas saluran irigasi, kapasitas penyaluran air, mengurangi risiko luapan dan banjir, serta meningkatkan efisiensi distribusi air ke lahan pertanian. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pemeliharaan berkala, pengerukan sedimen, dan pengendalian vegetasi liar di sepanjang saluran agar fungsi saluran irigasi tetap optimal dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.